Huzur, pertanyaan saya adalah, ketika seorang anak terlahir, saat itu juga diputuskan berkenaan dengan penciptaan dan umurnya. Huzur bersabda, siapa yang memutuskan? Penanya berkata, Allah Ta'ala, yakni anak ini akan mati pada usia berapa nantinya? Huzur bersabda, apa penyebab diputuskannya? Penanya berkata, saya kurang tahu hal ini, Huzur. Jika keputusan yang diberikan dengan menulis apa saja yang muncul di dalam benak, maka keputusan seperti itu tidaklah memiliki hikmah. Namun jika keputusan yang diberikan didasarkan pada gaya hidup anak tersebut, pada kelemahannya, penyakitnya, prediksi kesehatannya, maka jenis keputusannya pasti akan berubah. Misalnya, ketika seorang insinyur membangun jembatan, setelah itu ia akan memutuskan bahwa jembatan ini akan bertahan dari tahun ini sampai tahun ini. Sebetulnya saat itu sang insinyur tidaklah sedang memutuskan perihal kematian jembatan tersebut, melainkan sedang memprediksi umur jembatan tersebut. Dalam prediksi tersebut, terkadang ada selisih 10-20 tahun. Namun keputusan yang diberikan tidaklah didasarkan bahwa aku ingin supaya jembatan ini hancur pada tahun 2020 misalnya. Bukan demikian maksudnya. Maksudnya adalah berdasarkan bahan material yang digunakan, kendaraan seperti apa yang akan melintasinya nanti, apa saja tantangan yang akan dihadapi, misalnya tanah yang menjadi pondasinya, angin topan seperti apa yang akan menghantam jembatan tersebut, bagaimana cuacanya. Setelah mengkalkulasi semua itu, ia akan membuat perkiraan bahwa pada tahun sekian, jembatan ini akan hancur. Dibuat prediksi seperti itu. Ada perbedaan di antara dua hal tadi kan? Bedanya apa? Kalau yang pertama tadi, takdir ditetapkan dengan sendirinya, tanpa disertai dalil, bahwa jembatan ini akan hancur pada tanggal sekian, terlepas dari kondisi kesehatannya baik atau tidak. Dan sebagai akibat dari takdir tersebut, jembatan ini pasti akan dihancurkan. Ini yang pertama. Sedangkan keputusan yang kedua adalah dengan mempertimbangkan segala kondisi, keputusan seorang yang bijak, yang mana ia juga memberikan pilihan dan mengetahui bahwa pilihan tersebut akan digunakan seperti ini. Takdir yang seperti ini tentunya beda jenisnya. Penanya bertanya, berkenaan dengan kelahiran anak, termasuk ke dalam keputusan yang mana? Huzur bersabda, apa yang saya fahami bersesuaian dengan takdir kedua, seperti yang sedang saya jelaskan. Allah Ta'ala Maha mengetahui keadaan setiap anak, kesehatannya seperti ini, begitupun kesehatan orang tuanya, bakteri apa saja yang ada di dalam tubuhnya, kelemahan apa saja yang ada pada kontur tubuhnya. Jika seorang mengetahui secara detail kondisi terkini, sampai pada hal yang sekecil-kecilnya, bahkan tidak hanya satu hal saja, melainkan semua hal, maka kalkulasi orang tersebut pasti akan tepat. Misalnya, kecelakaan. Anda akan berangkat pada jam sekian. Dan jika Anda pun mengetahui bahwa ada orang lain akan berangkat pada jam sekian, kondisi tubuh orang itu akan mengantuk pada jam sekian, maka ketika dia mencocokkan perhitungan sampai sedetail-detailnya, maka dia akan memberikan hasil perhitungan yang benar. Jadi, sifat Allah Ta'ala yang Maha mengetahui yang gaib berkaitan erat dengan mengetahui segala sesuatu yang ada. Karena Allah Ta'ala memiliki pengetahuan yang sempurna, untuk itu merupakan suatu keniscayaan bahwa Allah Ta'ala pasti mengetahui perihal sesuatu yang akan terjadi dan sudah selazimnya. Sebagai konsekuensi dari pengetahuannya yang luas itu, tidaklah sulit sedikit pun bagi Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala mengetahui perihal anak yang lahir, bahwa kondisi alaminya seperti ini, bagaimana kondisi ekonomi orang tuanya. Jika Allah Ta'ala mengetahui seluruh detail mengenai si anak itu, mengetahui krisis ekonominya, tabiat keluarganya, sedemikian rupa menuntut pengetahuan yang mendalam, sehingga dengan menggambarkannya pun otak manusia akan macet dibuatnya, namun Tuhan mengetahuinya. Allah Ta'ala dapat memutuskan berdasarkan pengetahuannya bahwa umur anak ini akan sampai pada waktu ini. Jika keputusan Allah Ta'ala didasarkan pada itu, maka masih terbuka kesempatan untuk doa. Sehingga Anda dapat merubah takdirnya dengan doa. Dengan perantaraan doa, Anda dapat mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jika seandainya anak ini dibiarkan pada keadaannya, maka anak ini akan mati disebabkan oleh penyakit kankernya ini.
keputusan Engkau memang benar, namun Engkau adalah Maha Kuasa, ya Tuhan. Kami memohon supaya Engkau menggerakkan takdir yang lebih tinggi untuk menyelamatkan anak ini. Lalu takdir Tuhan yang lebih tinggi akan bergerak. Dengan begitu, dua takdir tersebut tidak akan bertabrakan. Karena takdir yang pertama penyebabnya adalah lain. Bukanlah kehendak Allah Ta'ala agar anak ini mati. Sementara takdir yang kedua adalah takdir kehendak, takdir iradah. Takdir tersebut unggul di atas takdir umum. Untuk itu, dalam topik takdir, Hadrat Masih Maud alaihissalam membuat pembagian dan bersabda, sebagian takdir adalah khariq adat. Ini adalah ungkapan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Khariq adat artinya, Allah Ta'ala memberikan keputusan yang lebih tinggi, di luar dari hukum alam yang umum. Sudah tentu lebih unggul di atas hukum alam. Karena hukum alam adalah milik Allah Ta'ala, begitu juga keputusan yang lebih tinggi ini. Beliau alaihissalam bersabda, namun takdir yang istimewa ini tidaklah diberikan kepada setiap orang. Yang akan mendapatkannya adalah orang-orang yang menciptakan perubahan istimewa di dalam dirinya dan dalam urusannya dengan Allah Ta'ala atau makhluknya. Jika hubungan yang Anda jalin dengan Allah Ta'ala dan dengan makhluknya dalam kehidupan sehari-hari sifatnya biasa-biasa saja, dan jika terus berjalan seperti itu, maka Anda tidaklah berhak berkeinginan supaya Allah mengubah kondisi biasa itu menjadi luar biasa. Namun jika pengorbanan yang Anda berikan untuk Tuhan dan demi Dia lebih dari yang dilakukan oleh manusia pada umumnya dan bersifat luar biasa, maka Allah Ta'ala pun akan memperlihatkan takdir yang luar biasa kepada Anda. Penanya berkata, Alhamdulillah saya dapat memahami apa yang Huzur sampaikan.